Oke guys, sebelum masuk ke videonya, tekan dulu tombol like dan subscribe atas dukungan kalian terhadap channel gua, karena gua akan selalu menghibur kalian. Terima kasih. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik bernama Ashley. Terlihat ia sedang mengemudikan mobil di jalanan yang membelah hutan yang lebat. Ia bertujuan untuk menjemput sang suami yang berada di penjara. Dan hari ini adalah hari kebebasan suaminya itu. Sesampainya di sana, suaminya pun datang. Ia bernama Max. Tidak dijelaskan kenapa suaminya bisa masuk penjara. Dan seperti biasa terjadi obrolan ringan antara Ashley dan Max. Mereka membicarakan anaknya yang kini sudah tumbuh besar bersama Ashley. Dan mereka pun jalan. Di tengah perjalanan mereka berhenti sejenak dan berbincang lagi. Lalu mereka terbawa suasana yang dingin di tempat itu dan mereka pun mantap-mantapan di mobil dan terjadilah adegan mobil bergoyang. Namun ketika mereka sedang asik, si Ashley mulai tersang-sang, tiba-tiba Max udah duluan. Baru aja udah-udahan. Dan terlihat ketidakpuasan di wajah Ashley. Max pun meminta maaf. Ashley bilang ya nggak apa-apa, udah biasa kok. Lalu kembali mereka melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka berhenti sejenak. Mereka membeli bensin dan makanan cemilan untuk bekal di jalan. Lalu terlihat ada gerombolan pemburu yang menggoda Ashley dan Max pun menghampirinya dan mereka pun pergi. Lalu kejadian mengerikan pun mereka alami ketika sedang asik menyetir. Lalu datanglah seorang yang berlari dari arah hutan dan tertabrak. Sontak mereka kaget dan panik, lalu mengecek keadaan dari orang tersebut. Ternyata orang itu sekarat dan mati. Namun ada yang aneh, terlihat wajah dan kulitnya seperti terkoyak sesuatu. Dan mereka kira orang itu dikejar binatang buas. Mereka pun segera meminta bantuan, namun terlihat dari arah hutan sepertinya ada yang memperhatikan mereka. Lalu tiba-tiba mereka dilempari batu. Max dan Ashley pun bersembunyi, namun tiba-tiba batu itu mengenai Max dan Max pun jatuh ke gawir atau jurang kecil. Ia pun tercebur ke dalam air sungai, maka Ashley pun menolongnya dan ikut loncat ke dalam air. Mereka pun terbawa arus dan untung saja mereka bisa menepi di hilir sungai. Namun tentu mereka sangat jauh dari tempat mobil mereka berasal. Ashley pun menolongnya dan Max pun sadar. Namun si Max mengalami kedinginan dan Ashley pun memeluknya guna menghangatkan tubuh Max. Emang lu pikir si Ashley juga agak kedinginan setelah nolongin lu? Mana si Ashley cewek juga? Lalu di tempat mobil mereka berada tiba-tiba muncul sosok besar berbulu. Ia mendorong mobil Ashley ke gawir dan membawa korban tertabrak tersebut ke dalam hutan. Ya, sosok itu adalah Bigfoot. Kembali ke sisi Ashley, mereka pun mencari tempat yang lebih kering dan menyalakan api. Karena hari sudah semakin gelap, gua di sini sedikit jengkel sama si Max. Lemah banget dah, sampai dibukain baju segala sama cewek dan menggigil kayak bencong. Mereka pun membuka pakaian guna menghangatkan diri dan berpelukan di pinggir api unggun. Di sisi lain, Sheriff yang mendengar permintaan tolong dari Ashley pun sudah tiba di TKP. Ia melihat mobilnya sudah masuk jurang dan korban pun tidak ditemukan. Namun Sheriff itu yang juga seorang warga lokal di sana melihat ada bekas cakaran di mobil tersebut dan mulai curiga ini bukan kecelakaan biasa. Pagi hari pun tiba, terlihat Ashley yang masih bugil baru bangun dari tidurnya. Dan ia heran bajunya yang ia simpan untuk dikeringkan tiba-tiba menghilang. Max yang baru datang pun keheranan dengan kejadian tersebut. Kemana sebenarnya baju dari Ashley? Max pun memberikan kaos sang-sangnya kepada Ashley dan mereka pun pergi mencari bantuan. Namun Ashley pengen pipis dulu, jadi ya dia pipis dulu. Namun sepertinya sosok aneh itu mulai kembali memperhatikan Ashley. Sosok itu pun mengendus tanah bekas pipis Ashley. Nah, bagi para cewek yang suka main ke hutan, jangan pipis sembarangan, ntar bekas pipis kalian diendus-endus genderuwo. Kembali ke filmnya, mereka berjalan menyusuri sungai dan hutan. Tanpa tahu, sosok besar berbulu yang bernama Bigfoot telah memperhatikan mereka. Hingga Max mulai mendengar ada suara orang lain di hutan itu. Ternyata itu adalah kawanan pemburu yang tadi ketemu di pom mini Ciiso. Max pun meminta tolong namun bingung karena tadi waktu di pom ini mereka sempat beradu mulut. Namun karena tidak ada jalan lain, Max pun memberanikan diri menghampiri mereka. Dan Ashley menunggu karena tidak pakai baju, takutnya Ashley diapa-apain. Max pun datang dan malah dibully habis-habisan oleh para pemburu itu. Dan Ashley yang sedang menunggu pun tiba-tiba diganggu dan dimupengin sama Bigfoot.
Karena Ashley takut, ia pun menghampiri Max dan para pemburu itu mulai terkejut dengan kedatangan Ashley yang cuma pakai kaos sang-sang aja. Namun akhirnya mereka pun mau menolong Ashley dan Max. Mereka pun berjalan dan diberi baju dan jaket. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba salah seorang pemburu itu pengen pipis juga. Ia pun pergi ke dalam hutan buat pipis ditemani dua temannya. Dan ketika ia sedang asik pipis, tiba-tiba temannya mengorok gak jelas. Dan ternyata ketika ia melihatnya, panah sudah menancap di leher temannya itu. Ada sesuatu yang memanah temannya, dan belum sempat ia kabur, ia pun kembali dipanah tepat di lehernya. Dan di dalam sekaratnya, ia pun melihat sosok besar berbulu menghampirinya, yaitu adalah Bigfoot. Ia pun datang dan menusuk matanya menggunakan jari dan dibejek-bejek sampai lenyap. Jelas ia pun mati seketika. Lalu satu temannya yang lain pun bernasib sama. Ia pun dikejar dan tertangkap. Ia pun digorok sampai putus di tempat. Sungguh mengerikan sekali sosok dari Bigfoot ini. Hingga sosok itu mulai menghampiri rombongan Ashley, dan mereka pun diserang oleh Bigfoot itu. Ashley yang kaget pun lari ke hutan. Ia pun bersembunyi di batang pohon. Bigfoot itu sepertinya tertarik dengan Ashley hingga ia terus-terusan dikejar oleh Bigfoot tersebut. Ia pun kembali berlari menuju Max, dan terlihat kawanan itu sudah dibantai oleh makhluk tersebut. Ashley yang lemas pun akhirnya pingsan dan dibawa Bigfoot itu menuju sarangnya. Beberapa waktu kemudian terlihat sosok mirip nenek sihir yang membawa gerobak. Ia melihat-lihat ke arah mayat yang bergelimpangan di mana-mana. Lantas ia menemukan Max yang pingsan. Ternyata Max belum mati. Ia pun dibawa nenek sihir yang mirip dengan nenek sihir di film Snow White untuk diobati. Di sisi lain, si bapak Sheriff yang juga keturunan asli dari suku Indian pun diundang ke upacara adat di rumah seorang sesepuh di desa itu. Ia mengikuti ritual khas suku Indian, dan di sana ia diperlihatkan sosok yang mirip dengan Bigfoot. Karena memang dari dulu tujuannya adalah menangkap legenda suku Indian bernama Bigfoot yang selalu menjadi monster pembunuh bagi warga-warga di sana. Ia pun seperti mendapat hidayah cara membunuh Bigfoot tersebut. Di sisi lain, Ashley yang dibawa ke goa Bigfoot pun mulai sadar. Ternyata benar Bigfoot itu menyukai Ashley. Ia pun dimantap-mantapi Bigfoot itu, dan Ashley yang sepertinya pasrah saja nggak bisa ngapa-ngapain. Secara suaminya dulu sedikit lemah, mungkin dengan tenaga Bigfoot akan lain ceritanya. Gak kebayang aja kalau jadi anak, mungkin anaknya bakal jadi Sun Gokong. Singkat cerita, di keesokan harinya Max pun sudah sadar, dan entah bagaimana caranya si Sheriff mengetahui Max ada di rumah penyihir hutan. Ia pun bersiap-siap menyelamatkan Ashley dan membunuh Bigfoot itu. Lantas mereka membawa senjata lokal seperti tombak zilong dan kapak balmon. Lalu mereka pun pergi dengan iringan drum yang ditabuh oleh penyihir itu. Di sisi lain, Ashley mulai mencari cara untuk melarikan diri. Ia pun mengasah gigi taring hewan yang didapat di sana. Lalu ketika Bigfoot itu akan kembali mantap-mantapinnya, Ashley pun membeset wajah Bigfoot itu dengan taring. Lalu anehnya si Bigfoot itu seperti kecewa, namun tidak membunuh Ashley. Ya mungkin si Bigfoot itu cinta sama si Ashley. Ia pun pergi meninggalkan Ashley. Melihat kesempatan itu, ia pun bersiap-siap kabur. Di sisi Sheriff dan Max, mereka sudah masuk ke dalam hutan, dan mereka sudah mendapatkan tanda-tanda dari Bigfoot. Hingga si Sheriff mendapati serangan mendadak yang cukup serius di bagian leher, dan ia pun mati seketika. Tersisa Max yang bertahan. Melihat Sheriff sudah mati, ia pun menjadi lebih waspada. Dan ketika ia sedang berjalan, ia menemukan Ashley yang juga sedang mengendap-endap. Ashley pun sepertinya sedang memburu makhluk itu sambil membawa senjata. Ia pun menembak Bigfoot itu, dan ternyata tidak mati. Ia pun berlari bersama Max. Hingga situasi semakin sulit ketika makhluk itu terus mengejar, dan Max pun kini bersikap kesatria dengan menyuruh Ashley untuk pergi. Dan dirinya akan buy one melawan Bigfoot itu. Mau tidak mau Ashley pun menurut dan pergi. Max yang bertarung dengan Bigfoot pun mulai kewalahan ketika senjatanya kehabisan peluru. Hingga pertarungan melee pun ia lakukan, dan nyaris saja Max mati. Sampai ketika makhluk itu datang mencekiknya, Max pun menancapkan patahan tombak zilong tepat di lehernya. Makhluk itu pun jatuh lemas, dan Max menimpuk kepala makhluk itu sampai bucat dan mati. Max berhasil mengalahkan makhluk itu, dan Ashley yang sudah sampai di jalan raya, ia pun pergi meminta bantuan. Lalu Max yang kelelahan sambil bernapas lega ketika mampu mengalahkan makhluk itu, tiba-tiba dipanah di bagian perut. Dan tebak siapa yang memanahnya? Ternyata itu adalah Bigfoot. Ia tidaklah cuma satu saja. Ternyata mereka juga berkelompok,
Ada 3 Bigfoot lagi yang tersisa, dan Max sudah tidak punya harapan lagi. Sudah saja innalillahi dan mati. Dan film Primal Rage pun berakhir.